Selamat datang di kelas Bapak untuk pertemuan kedua pada hari ini kita laksanakan secara asinkron. Jadi video ini akan menjelaskan tentang pertemuan kedua kita di mata kuliah riset operasi tentang model linear programming. Nah, sebelum itu izinkan Bapak menampilkan slide presentasi yang akan Bapak gunakan untuk menjelaskan materi model linear programming pada riset operasi. Selamat datang di kelas Bapak. Jadi kita ketahui sudah bahwa riset operasi atau yang dikenal dengan istilah operation research sesuai di pertemuan pertama adalah bidang ilmu yang menggunakan teknik analitis di dalamnya. Jadi teknik analitis baik perhitungan ataupun programming yang ada di dalamnya sebenarnya hanya alat untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan manajemen. Ya. Salah satu alat yang paling fundamental itu sebenarnya adalah di dalam riset operasi yakni linear programming, dan alat yang ini merupakan yang paling basic atau paling dasar. Jadi sesuai referensi yang kita gunakan yang sudah tercatat dalam RPS kita juga di dalam buku milik Pangestu Subagio kalau Bapak tidak salah, yang berjudul tentang dasar-dasar operation research. Bukunya di tahun 2000 sebenarnya sudah cukup lama. Jadi di dalam buku tersebut memberikan panduan komprehensif sebenarnya tentang konsep linear programming dan dijelaskan secara lebih sederhana. Baik, akan kita jelajahi selanjutnya tentang linear programming di slide selanjutnya. Ya, mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Sebenarnya linear programming ini adalah metode optimasi yang digunakan untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi dalam situasi yang dipengaruhi oleh beberapa batasan, misalkan seperti kuantitas mesin, daya mesin, jumlah tenaga kerja, kapasitas waktu kerja, dan lain sebagainya. Dalam linear programming, kita ditugaskan untuk mengoptimalkan, tanda kutip, memaksimalkan ataupun meminimalkan cost, memaksimalkan profit ataupun meminimalkan cost. Jadi linear programming ini merupakan sebuah fungsi objektif yang terdiri dari variabel-variabel yang memiliki hubungan linear sebenarnya, ya, dengan mempertimbangkan beberapa kendala, ya, seperti nanti di dalamnya ada bentuk persamaan ataupun tidak persamaan linear, ya. Next. Jadi ada beberapa asumsi dasar dulu yang perlu diketahui sebelum masuk lebih dalam lagi ataupun sebelum kita menjelaskan sebuah contoh, ya adik-adik ya. Jadi asumsi dasar yang pertama itu sebenarnya adalah proporsionalitas, ya. Proporsionalitas ini merupakan respon dari setiap variabel yang nantinya kita mungkin temui di soal terhadap fungsi objektifnya. Supaya tidak bingung, Bapak berikan contoh, misalnya jika menggandakan produksi otomatis akan menyebabkan 2 kali lipat biaya. Begitu biasanya yang terjadi di lapangannya. Jadi biasanya kalau atasan atau pimpinan pabrik ingin meningkatkan produksi, akan ada cost yang muncul yakni 2 kali lipat biaya. Terus yang kedua adalah ada asumsi aditivitas. Aditivitas ini apa? Aditivitas merupakan efek dari berbagai aktivitas, baik yang dijalankan bersamaan ataupun yang berbeda-beda, ya. Jadi apabila suatu aktivitas yang sudah dijalankan bersama-sama tentu memiliki efek terhadap peningkatan ataupun pengurangan masing-masing aktivitas. Jadi itu yang dimaksud dengan aditivitas. Cara mudah untuk mengingatnya adalah ada kata sifat add di sini atau menambahkan, ya, harus bersama-sama. Yang ketiga ada asumsi divisibilitas, ya.
yang merupakan variabel yang sebenarnya dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, sehingga solusi pun tidak harus dalam angka bulat. Yang keempat ada kejelasan dan ketidakpastian terbatas. Semua parameter dalam model dianggap diketahui dengan pasti, ya. Walaupun sebenarnya di beberapa aktivitas produksi, di aktivitas operasional, tidak semua aktivitas itu tercatat atau tertuang di dalam angka yang bulat, ataupun kita pun luput dalam mencatat itu aktivitas sebagai sebuah angka. Yang terakhir ada determinisme. Determinisme adalah hasil dari setiap keputusan adalah bersifat deterministik atau tanda kutip tidak dipengaruhi oleh kejadian acak. Seperti misalkan ada penutupan pabrik secara sengaja, terus mungkin ada gempa bumi yang mengakibatkan waktu kerja terpotong dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh kejadian acak. Next, kita mungkin langsung masuk ke sebuah contoh soal saja adik-adik, ya. Jadi sebelum masuk ke contoh soal, kita sudah mengetahui apa itu pengertian model linear programming, ya. Linear programming itu adalah metode optimasi, ya. Bukan mencari maksimal ataupun minimal, tapi nilai yang di tengah-tengah. Oke. Linear programming ini adalah sebuah alat paling fundamental di dalam riset operasi, ya. Sebelum kita masuk ke alat yang lebih advance ataupun menggunakan software, ada 5 asumsi, ya. Proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, kejelasan dan ketidakpastian terbatas, dan yang terakhir adalah determinisme atau setiap kejadian merupakan tidak dipengaruhi oleh kejadian acak. Okay. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh sederhana sebuah penyelesaian soal untuk linear programming. Soalnya sebagai berikut adik-adik. Sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk, ya. Berarti perusahaan ini memiliki 2 jenis produk yang akan dilempar ke market. Ada produk A dan produk B. Produksi 1 unit A, ya. Produksi untuk memproduksi 1 unit A itu membutuhkan 2 jam pada mesin 1 dan 1 jam saja pada mesin kedua. Berarti produk A memiliki sumber daya sebelum menjadi produk A membutuhkan mesin 1 dan mesin 2. Okay. Mesin 1 2 jam, mesin 2 1 jam. Setelah proses di mesin 1 dan mesin 2 selesai, baru terjadi produk A. Jadi seperti itu alur pikirnya, ya. Sementara, ya, produksi 1 unit B, ya, produk yang kedua ini, produksi 1 unit B membutuhkan 1 jam saja pada mesin 1, namun 3 jam pada mesin kedua. Oke. Nah, masing-masing mesin hanya bisa bekerja 100 jam per minggu. Oke. Margin kontribusi ini adalah nominal yang mampu dihasilkan oleh produk A sebesar Rp500.000 per unitnya. Nilainya produk B adalah Rp600.000 per unit. Pertanyaannya, berapa unit dari masing-masing produk yang harus diproduksi? Jadi pertanyaannya adalah produk A harus produksi berapa, produk B harus produksi berapa. Untuk memaksimalkan margin ini, untuk memaksimalkan keuntungan, jadi mesinnya tidak rusak, mesinnya tidak error begitu, ya, karena ada batasan mesin hanya bisa bekerja 100 jam. Oke. Jadi seperti asumsi-asumsi tadi, produk A akan terjadi apabila mesin 1 dan mesin 2 bekerja, begitupun produk B. Ada batasan-batasannya juga, jadi mesin 1, mesin 2 maksimal bekerja 100 jam. Ya. Oke, mari kita selesaikan contoh linear programmingnya dulu yang telah diberikan untuk menemukan jumlah unit produk A dan B.
yang harus diproduksi itu berapa sih sebenarnya agar mencapai titik optimum ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan metode grafik ya, jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Tetapi kalau memang yang sudah hafal dalam proses penentuan titiknya di titik apa, tanpa menggambar grafiknya pun diperbolehkan. Jadi angka tersebut atau grafiknya itu sebenarnya untuk menjelaskan areal yang diarsir. Oh, areal segini nih, berarti titik maksimum atau margin kontribusi yang paling optimum ya. Tapi kan kalau orang yang sudah paham hanya melihat angkanya saja sudah tahu bahwa angka sekian yang merupakan interpretasi dari titik optimum margin kontribusinya. Next. Oke. Jadi kita harus mencatat dulu apa saja yang diketahui oleh di soal. Jadi nilai maksimum ya 500.000 untuk produk A, 600.000 untuk produk B ya. Nah, kita buatkan formulasinya. Formulasi ini adalah formulasi dari sumber daya. Sumber daya yang kita miliki di soal di sini adalah mesinnya. Jadi untuk produk A, mesin 1 bekerja 2 jam, jadi 2x1 begitu ya. 2x1. Sedangkan di mesin kedua adalah 1 jam. Jadi tinggal tulis x2. 2x1 ditambah x2. Ya. Diketahui di soal mesin itu tidak boleh bekerja 100 jam. Ya. 100 jam. Jadi tidak lebih atau sama dengan 100 jam. Begitu pula di produk B, pada mesin 1 hanya dapat bekerja 1 jam untuk menghasilkan produk B. Sedangkan di mesin kedua dia harus bekerja 3 jam. Nah, setelah adik-adik mencatat apa saja yang diketahui di soal, lalu membuatkan formulasinya. Formulasi ini bukan formulasi untuk margin kontribusinya, melainkan formulasi sumber daya. Sumber daya juga adik-adik sudah ketahui ada 5M, man, mesin, money, method, material. Dan di sini salah satu sumber dayanya yakni mesin. Ya. Jadi 2x1 ditambah x2, x1 ditambah 3x2 itu merupakan sumber daya mesinnya, kemampuan mesin bekerja. Oke. Next, setelah memformulasi sumber dayanya, kita harus membuat batasan-batasannya. Nah, batasan-batasan inilah nanti titik-titik ini plot batasannya yang kita yang adik-adik mungkin bisa diperbantukan dengan menggambar grafik sumbu X dan sumbu Y. Ya. Batasan mesin 1, batasan untuk produk 1 ya, bukan mesin 1, produk A sama dengan 2x1 ditambah x2. Produk B x1 ditambah 3x2 ya. Keduanya kurang lebih atau sama dengan 100 karena maksimum mesin bekerja yakni 100 jam. Plot batasannya untuk formulasi 2x1 ditambah x2 ya. Jika x1 0, maka x2 formulasinya menjadi tinggal dikalikan seperti biasa saja adik-adik. 2 dikali 0 berarti tinggal sisanya x2 kurang dari atau sama dengan 100 ya. Oleh karena itu plot batasan yang pertama kita mendapatkan 0,100 ya. Karena x1 nya sudah 0, jadi kita dapat x2 nya 100. Masih tetap sama di kemampuan di produk A. Produk A juga kita harus cari x2 nya berapa ya. Kita harus cari x1 nya berapa ya. Jika x2 nya 0 ya, tinggal dimasukkan saja ke notasinya. Jadi yang sisa itu adalah tinggal 2x1 kurang dari atau sama dengan 100. Terus tinggal adik-adik sederhanakan saja atau langsung dieksekusi, dihitung. Jadi x1 sama dengan 50 ya. Jadi kita mendapatkan 50 dan 0. Yang pertama tadi 0 dan 100. Terus yang kedua 50 dan 0. Lanjut untuk ke produk B.
produk B memiliki notasi seperti berikut. X1 ditambah 3X2 sama dengan 100 ya. Diketahui tadi X1 itu perlu bekerja 1 jam untuk memproduksi produk B, sedangkan mesin keduanya atau X2 harus bekerja 3 jam baru jadi produk B. Oke. Jadi sama, mencari X1 nya dulu, tinggal masukkan ini dikalikan 0, 3 kali 0 sama dengan 0, maka X1 nya ya X1 nya 0 ya, X1 nya masuk 0, jadi tinggal sisa 3 dikali X2 sama dengan 100 kan gitu, atau kurang dari sama dengan 100 ya. Kita pakai saja sama dengan di sini biar mudah. Oke. Jadi X2 nya berapa? X2 sama dengan 100 dibagi 3. 3 ini pindah ke kanan, ke ruas kanan. Sama dengan kita mendapatkan plot batasan yang ketiga 0 dan 33,33. Begitu pula yang X2 untuk produk B kita juga cari. X2 nya masukkan 0, jadi 3 kali 0 sama dengan 0, maka X1 nya kita mendapatkan 100. Oke. Jadi plot batasan nomor 4 adalah 100 dan 0. Oke. Sampai di sini Bapak pikir untuk mencari plot batasan masih terjangkau atau masih di dalam kemampuan kita, karena tidak ada perhitungan yang sulit sebenarnya. Bahkan adik-adik di bangku SMA pun sudah belajar mencari linear programming ini ya. Nah, next nah, jadi kita sudah mendapatkan masing-masing plot batasan ya, baik plot batasan produk A maupun produk B. Produk A ada plot batasannya 0 dan 100, 50 dan 0 ya. Produk B 0 dan 33,33, 100 dan 0. Nah, masing-masing ini plot batasannya digunakan pada sumbu X dan sumbu Y, adik-adik. Jadi nanti akan saling menyilang satu sama lain. Oke. Nah, ini persamaan yang baik produk A dan produk B. Produk A 2x1 ditambah x2, produk B x1 ditambah 3x2 sama dengan 100 ya. Nah, kita harus hitung sekarang untuk mencari margin kontribusi atau nominal rupiah yang paling optimum. Oke. Dengan cara mengekspresikan x2 dari persamaan pertama ya. X2 sama dengan ya, kita harus cari X2 nya, jadi tinggal dipindahkan aja X1 nya ke ruas kanan, sehingga menjadi X2 sama dengan 100 dikurang 2X1. Oke. Lalu kita tinggal substitusi ke dalam persamaan kedua. Oke. Jadi X1 ditambah 3 dikali X2 itu berapa tadi adik-adik? Ya ini 100 dikurang 2X1. Jadi kita substitusi nih, karena kita nilai X2 nya sudah dapat, yakni 100 dikurang 2X1 sama dengan 100. Tinggal dieksekusi saja, dihitung saja. X1 ditambah 300 ya, dikurang 6X1 sama dengan 100 ya. X1 ditambah 300 oke, dikurang 6, nih 3 kali 2 6x1 sama dengan 100. Sehingga kita mendapatkan minus 5x1 sama dengan minus 200 ya. X1 sama dengan kita mendapatkan 40. Karena masing-masing itu di minus 5 dibawa ke ruas kanan ya, adik-adik. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X1 nya yakni 40. Yang masih bingung di proses ini, sebenarnya ini adalah untuk proses substitusi lalu kita sederhanakan. Oke. Jadi nilai X2 kita sudah dapatkan dengan cara 2X1 itu pindah ke ruas kanan, ruas ke 100 ya, ke ruas 100. Jadi 100 dikurang 2X1, nilai inilah X2,
sehingga nanti tinggal masuk ke sini ya. Tapi untuk persamaan ini ya, tinggal dikali biasa, X1 ditambah ini kali 3 kali 100 300, 3 dikali minus 2 X1 dapat 6 minus 6 X1 ya. Jadi terus tinggal dihitung ya, X1 dikurang 6 X1 minus 5 X1 sama dengan ini ya, 300 nya ke ruas kanan menjadi 100 dikurang 300 ya, sama dengan 200 minus 200. Jadi tinggal dikali saja, min dibagi min sama dengan plus X1 40. Kita sudah mendapatkan nilai X1. Oke. Terus kita masuk untuk mencari nilai X2 ya. Jadi dari slide sebelumnya sudah diketahui X1 itu 40 adik-adik, sehingga kita tinggal gampang saja mencari X2 nya berapa. Adik-adik boleh tinggal mencari X2 nya, adik-adik boleh menggunakan persamaan yang di atas ataupun persamaan yang di bawah ini ya. Boleh pakai yang ini maupun yang, ataupun boleh pakai yang ini ataupun yang ini ya. Tapi kalau perhitungan Bapak menggunakan yang ini ya. Jadi 100 di ruas kanan, 2x1 pindah ke ruas kanan, sehingga tinggal masukkan saja x1 nya tadi 40, sehingga 2 dikali 40 ya, habis itu dikurang 100. Oke. Sehingga kita mendapatkan x2 nya 20, sehingga hasilnya adalah persimbangan kedua garis adalah 40 dan 20. Oke. Nah, next, karena kita sudah mendapatkan margin kontribusinya ya, sehingga kita sekarang tinggal menentukan simpul-simpulnya saja. Ini adalah margin kontribusi produk A dan produk B ya. Jadi produk A itu 500.000, tadi di soal 600.000 ini untuk produk B. Simpul-simpul atau titik-titik plot batasan tadi juga kita sudah dapatkan. Kalau ini 0.0 ini berada di sumbu pertemuan sumbu X dan sumbu Y ya. 50 dan 0 ya. Jadi tinggal masuk ke perhitungan ini ya. Masukkan 50 sebagai X1 ya. 0 ini sebagai X2 ke persamaan ini ya. Jadi setelah mendapatkan plot-plot batasan belum selesai sebenarnya, tapi kita harus lanjutkan lagi ke perhitungan margin kontribusinya ya. Dan inilah formulasi kontribusi maksimumnya, bukan belum optimum, maksimum ya. Sehingga kita harus sesuaikan dengan plot batasannya. Oke. Sehingga kita mendapatkan untuk di plot batasan itu adalah 25 juta adik-adik ya. 25 juta pada plot batasan yang kedua ya. Ini plot batasan pertama, ini plot batasan kedua. Plot batasan ketiga kita hitung juga apakah nilai kontribusinya sudah maksimum atau melebihi 25 juta. Masukkan X1 nya 0, masukkan 33,3 ini ke X2. Oke. Sehingga mendapatkan nilai sebesar cuma 20 juta saja, berarti bukan yang maksimum ya. Selanjutnya plot batasan yang kita temui tadi 40 dan 20 ya, pertemuan yang paling terakhir ya, mendapatkan hasil 40 nya masuk ke X1, 20 nya masuk ke X2, mendapatkan nilai 32 juta. Oke. Sehingga inilah margin kontribusi yang paling besar. Oke. Nah, sehingga perlu diingat bahwa kenapa dikatakan yang paling besar ataupun yang paling maksimum ya. Sebenarnya setiap simpul ini merupakan perwakilan dari batasan-batasan yang sudah memperhitungkan kemampuan setiap mesin. Cuma tugas kita di bagian ini adalah membandingkan di antara batasan ini yang mana sih yang memberikan nominal yang terbesar.
Karena di setiap batasan sini sudah menginterpretasikan 100 jam kerja per mesin itu tadi. Jadi yang paling besar nilainya ya 32 juta. Sehingga dengan asumsi kita sudah memperhitungkan nilai maksimum kerja mesin 100 jam, kita mendapatkan margin kontribusi yang paling besar adalah 32 juta. Sehingga hasil akhirnya adalah jumlah unit produk A yang harus diproduksi agar mendapatkan margin kontribusi yang paling maksimum 32 juta ya, yakni 40 produk. Produk B harus diproduksi 20 produk. Ya. Next. Nah, setelah menghitung itu semua, tugas adik-adik belum selesai. Ya. Tugas adik-adik belum selesai. Dengan penyelesaian tadi, sebenarnya kita telah menemukan bahwa solusi optimal yang memaksimalkan margin kontribusi perusahaan sambil mematuhi batasan-batasan mesin tadi, kapasitas mesin 1 dan 2, memberikan margin kontribusi atau pendapatan sebesar 32 juta. Dengan catatan produk A harus diproduksi 40 unit, produk B harus diproduksi 20 unit. Ya. Nah, berikut adalah interpretasinya. Kalau solusi optimalnya 40 produk A, 20 produk B. Interpretasi untuk pemahaman bisnisnya yang telah Bapak rangkum ya. Jadi dari perspektif operasional sebenarnya bahwa mesin 1 dan 2 digunakan dengan efisiensi maksimal. Jadi sudah efisiensi yang paling maksimal. Produksi produk A lebih banyak daripada B. Ini mungkin karena produk A menghasilkan margin yang lebih tinggi. Ya. Dengan batasan-batasan itu dan jam kerja, margin produk A menghasilkan margin yang lebih tinggi. Ya. Apabila dilihat dari penggunaan per jam mesin. Atau karena alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk produk A sebenarnya ketimbang produk B. Ya. Selanjutnya untuk keputusan strategis ya. Hal ini memberikan panduan atau wawasan kepada kepala pabrik, kepala cabang ataupun pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis seperti bisa merancang perencanaan produksi, bisa merancang pengaturan jadwal mesin, dan mengalokasikan sumber daya lainnya untuk memaksimalkan keuntungan tentunya. Informasi ini bisa digunakan untuk menyesuaikan strategi produksi. Mungkin menginvestasikan lebih banyak pada mesin yang lebih cocok untuk produk A. Ya. Atau manajer bisa mengevaluasi kembali harga jual produk B. Karena jika biaya produksinya terlalu tinggi, tidak terbanding dengan margin kontribusinya sebenarnya. Walaupun dijual tinggi ya, tetapi batasan-batasan mesinnya terlalu tinggi juga untuk produk B. Sehingga oleh karena itu mendapatkan produk A dicetak atau diproduksi lebih banyak ketimbang produk B. Oke. Jadi itu dia fungsi dari linear programming. Bapak kembali lagi ke perhitungan. Kalau linear programming ini sebenarnya yang pertama yang perlu adik-adik ketahui adalah mencatat batasan-batasan setiap sumber daya, baik waktu kerja, tenaga, jam mesin dan lain sebagainya, lalu diformulasikan dalam bentuk seperti ini ya. Setelah diformulasikan, kita membuat plot batasan ya. Langsung masuk saja ke formulasi yang telah kita ketahui ya. Jika X1 0 masuk 0, maka X2 nya berapa? Jika X2 masuk 0, maka X1 nya berapa? Plot ini kita gunakan nanti untuk menggambar ya. Jadi kalau ada kesempatan nanti di kelas mungkin Bapak akan review lagi. Next, setelah kita mengetahui plot batasannya ya, kita mencari persamaan X1, X2 dulu berapa ya. Persamaan ini kita cari agar kita tahu
produk A itu sebenarnya kita cetak berapa, produk B kita cetak berapa, ya. Sehingga kita mendapatkan persimpangan ya, kedua garis dari produk A dan produk B. Kalau nanti 3 produknya berarti ada 3 nanti di sini. Oke. Dan variabelnya mungkin akan 3 juga. Jadi mesinnya mungkin tidak sampai X2 saja, tapi pasti sampai X3. Ya. Nah, pada tahap ini kita mencari kontribusi yang paling terbesar, nominal yang paling terbesar. Karena, kenapa yang terbesar Pak? Katanya mencari yang optimum. Ya. Di titik ini, batasan-batasan itu telah kita hitung sebenarnya di slide sebelumnya. Ya, ini 2x1, x2, x1 ditambah 3, x2 sama dengan 100. Nah, sebenarnya secara langsung kita sudah memperhitungkan batasan kerja jam mesin itu. Sehingga sekarang kita tinggal mencari nominal rupiah yang paling besar. Ya, yakni dengan mencetak 40 produk A dan 20 produk B. Oke. Boleh saja adik-adik mencetak 50 produk A, 0 produk B. Tetapi dengan batasan-batasan jam mesin ternyata cuma menghasilkan margin kontribusinya 25 juta saja. Ya. Boleh saja adik mencetak produk A 0, produk B itu 33 produk, ya. Tetapi margin kontribusinya 20 juta saja. Nah, di sini ada nilai yang paling optimum. Produk A tidak 50 dicetak, tapi 40 saja. Produk B tidak 33 dicetak, tetapi 20 saja. Sehingga dapatlah margin kontribusinya 32 juta. Dan ini adalah margin kontribusi yang kalau bisa dibilang dari sisi ekonomis ya paling profit banget ini. Oke. Kesimpulan ya. Jadi linear programming adalah alat yang paling fundamental sebenarnya dalam riset operasi. Linear programming memungkinkan untuk pengambilan keputusan optimal dalam berbagai konteks. Ya. Tidak hanya dalam pabrik, misalkan dalam perbankan menggunakan tenaga kerja, berapa maksimum jam kerja CS-nya, berapa maksimum boleh melayani nasabah. Ya. Jadi tidak hanya dalam pabrik saja, sebenarnya bisa digunakan dalam berbagai konteks. Ya, jadi pemahaman dasar ya, jadi linear programming ini masih dasar, merupakan hal yang penting untuk analisis bisnis maupun industri-industri yang lainnya. Ya. Selain itu, linear programming menjadi perhitungan yang fundamental di dalam riset operasi. Oke. Sekian materi mengenai pertemuan kita tentang linear programming. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.